Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang insyaallah kita senantiasa dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sama-sama mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada diri kita masing-masing, pada keluarga, pada apapun itu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan menjadi asbab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu, berjumpa dan diberikan syafaat beliau di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam situasi banyak hal, ya, pada akhirnya kita atau akan ada yang berpendapat bahwa ya sudah, kita kembali kepada diri masing-masing. Begitu ya. Seperti mana lahir ke dunia sendirian, maka juga pergi meninggalkan dunia sendirian. Tapi kan gak seru kalau meninggal sendirian gak ada yang sholatin, ya enggak? Disitulah kemudian kenapa kita berinteraksi, ya, mulai dari kemudian kita menikah, itu kan membuka dari satu jadi dua, kemudian ada anak-anak, lalu kemudian kita punya satu tempat, kemudian bermasyarakat. Ya, salah satu harapannya adalah sederhana, kalau meninggal nanti ada yang ngurusin, ada yang sholatin, kan begitu ya. Lalu kemudian kita bermasyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan kembali kepada pribadi masing-masing bisa saja benar, tapi kalau dipraktekannya juga bisa juga salah, ya. Benar dalam satu hal tapi tidak benar dalam banyak atau dalam lain perkara. Oleh karena itu kita perlu tuntunan. Tuntunan kita tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Oleh para ulama kemudian dirumuskan oleh Imam Ghazali, disempurnakan lagi oleh Asy-Syatibi, yang disebut dengan yang sudah kita pelajari 5 tujuan beragama atau 5 tujuan syariat, yaitu kita menjaga agama, kita menjaga jiwa, kita menjaga akal, kita menjaga keluarga atau keturunan, dan kita menjaga harta. Nah, dalam konteks penerapan 5 tadi, kita juga perlu memasukkan unsur yang namanya daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, karena kajian saya tepatnya biasanya selalu kepada ekonomi, maka kita ingin memaknai ekonomi itu dalam perspektif maqasid syariah yang 5 tadi, ya. Kemudian yang 5 kita turunkan menjadi 3. 3 itu adalah prakteknya pada diri, prakteknya pada keluarga, prakteknya pada umat, ya. Masyarakat, kalau kata umat nanti ke arah sana, ya, gitu ya, lagi sensi, ya, partai umat, ya, kan gitu ya. Jadi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya boleh, nggak apa-apa umat. Umat itu juga termasuk negara, ya, kan begitu ya. Nah, jadi udah 5, udah 3. Nah, nanti kita turunkan jadi 3 lagi. Di diri itu primer, sekunder, tersiernya apa? Keluarga, primer, sekunder, tersiernya apa? Umat, primer, sekunder, tersiernya apa? Jadi rumus kita adalah pelajaran kita itu nanti ke depannya ini adalah 5-3-3. Formasi kita adalah 5-3-3 dalam konteks ekonomi. Pertama kita lihat dulu yang
satu dari yang 5, berarti menjaga agama. Hifzuddin. Nah, hifzuddin ini kita turunkan di satu dari yang 3 pertama adalah diri. Diri. Nah, diri ini kita turunkan lagi, mana yang primer, sekunder, dan tersier. Kita lihat yang primer itu apa? Dalam kaitannya dengan hifzuddin, ekonomi. Yang pertama adalah mencari nafkah dengan cara yang halal. Kan begitu? Itu kaitannya dengan akidah, hifzuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Di ayat yang lain hampir mirip, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi memakan makanan yang halal itu bukan sekedar sehat saja. Jadi makanya digunakan kata halalan thayyiban. Yang baik itu yang halal itu pasti baik. Tapi yang baik itu belum tentu halal, Makanya ayatnya harus pas, halalan thayyiban. Maka kita bilang bahwa memakan makanan halal itu bagian daripada ibadah, akidah. Bahkan akidah yang terpraktekkan. Jadi ketika orang belajar akidah, asma wa sifat, banyak ya kajian itu ya, urut-urutannya. Kajiannya panjang itu, saya juga tidak terlalu bukan jurusan akidah ya. Kuliahnya bukan jurusan akidah. Kan kita dibagi-bagi, ada syariat. Akidah itu maksudnya jurusan usuluddin. Fakultas usuluddin. Itu nanti pecah lagi tuh usuluddin. Ada yang kajian tafsir, ada yang hadis, ada yang akidah. Lebih khusus lagi. Syariat juga begitu, yang masuk fakultas syariat. Ada yang fakultas syariahnya muamalah, ada yang ahwal syakhsiyah, ada yang sia-sia, macam-macam. Ada yang usulul fiqh, macam-macam, pecah semua itu. Maka ulama-ulama dulu itu hebat, karena apa? Semua jaring pecahan-pecahan itu mereka kuasai dalam satu orang. Itu luar biasa. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu menyukai Allah itu baik, Allah itu indah, ya, dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi hadis yang lain menambahkan, barang siapa yang mencari harta dengan cara yang haram, maka kehilangan keberkahan. Mungkin akan dapat, mungkin akan bertambah secara kuantitas, tetapi secara kualitas atau yang kita ganti namanya dengan keberkahan itu mulai berkurang, bahkan cenderung hilang. Nah, penguatan dengan kaitannya dengan hifzuddin tadi, seorang yang mencari rezeki yang halal, dia menjaga dirinya terlibat dari aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Dan ini membantu menjaga kemurnian akidah. Kenapa? Karena dia menghindari dosa dan maksiat. Kata Nabi, innal halala bayyin, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma, di tengah-tengah antara dua ini, umurun mutasyabihat, perkara-perkara syubhat. Bagaimana kita berinteraksi dengan perkara yang syubhat? Hadis itu melanjutkan, faman waqa'a fi syubhat, siapa yang masuk kena perkara yang syubhat ini, cenderungnya waqa'a fil haram, dia akan kena kepada yang haram. Maka berarti sebenarnya tidak ada lagi opsi bagi seorang mukmin, cuma dua, halal, haram. Kalau ada syubhat, itu ujian. Sebenarnya itu kalau saya anggap itu ujian. Karena dia akan banyak bertanya di situ, boleh nggak ini, boleh nggak ini, kan gitu ya. Sama seperti ini, kalau sudah ada pertanyaan kayak begini, saya selalu pakai rumus hadis Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Apa kata Nabi? Ambillah yang membuat engkau yakin, dan tinggalkan apa yang membuat engkau ragu.
Hadis itu kan jadi kaidah fikih juga dalam banyak perkara. Misalnya dalam sholat, ketika kita lagi sholat, terus kayak merasa kan tuh indikatornya apa? Pertama yang paling pertama dulu ada bau, kemudian bunyi. Tapi yang repot itu tidak berbunyi tapi berbau. Jadi kalau dia merasa, dia harus segera bau nggak ya? Kalau agak-agak kurang ragu ya. Tapi kalau masih ragu-ragu, langsung cepat azamkan di dalam diri, enggak, saya enggak batal. Udah pilihan itu. Tapi kalau masih terus bertanya, udahlah nggak usah pakai, udah keluar aja. Itu udah batal. Kalau banyak bertanya, diulang-ulang, gitu. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah kemudian contoh orang yang sedang takbiratul ihram juga itu bisa masuk kategori orang yang ragu-ragu, yang takbiratul ihramnya nggak jadi. Pernah lihat? Allah, nggak jadi. Ulang lagi, Allah. Yang kawan sebelah sudah selesai, terganggulah yang kiri kanan itu. Ini orang gimana? Jadi harus yakinkan diri. Allahu Akbar. Jadi ambil yang meyakinkan. Ini kaidah ini bisa kemana-mana ini penggunaannya. Mau pakai yang sekarang juga bisa jadi. Ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penguatannya atau kaitannya dengan hifzuddin dari soal mencari rezeki ini besar sekali. Karena apa? Karena pekerjaan yang haram seringkali itu kaitannya dengan aktivitas yang merusak moral dan sosial. Judi, prostitusi, ya, khamar, secara ekonomi sangat besar pemutaran uangnya. Judi online besar. Kalau hanya dilihat dari aspek itu, siapa yang tidak tergoda? Negara mana yang tidak tergoda? Institusi apa yang banyak uang masuk? Tetapi ketika Islam tadi datang dengan maqasid yang pertama, hifzuddin, menjaga agama, maka seorang pribadi muslim langsung mengatakan tidak. Ya, itu menambah uang, ya, itu menambah kekayaan, tetapi di balik itu ada kehancuran yang siap menerjang, siap datang. Ya. Kita lihat hari ini tatanan sosial kita, kemasyarakatan banyak dihancurkan oleh judi online dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan diri tidak terjerumus ke dalam itu sudah bagian daripada hifzuddin, menjaga agama. Syukur-syukur kalau dinaikkan levelnya mencegah orang lain melakukan hal yang sama, itu sudah naik levelnya menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Dan lihat kajian kita ini tentang diri. Di konteks amar ma'ruf nahi munkar juga Nabi bilang hampir sama. Siapa yang bisa man ra'a munkaran, siapa yang bisa melihat apa? Kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubah dengan tangan. Artinya pakai ada pekerjaan, ada aktivitas, kekuasaan. Ya. Fa illam yastati, kalau dia enggak mampu, apa urutan keduanya? Fabilisanihi, dengan lidah, sosialisasi, edukasi, mengingatkan, ya, dan lain sebagainya. Fa illam yastati, kata Nabi, kalau itu pun tak mampu, fabiqalbi, maka dengan hati. Bayangkan, hati kan berarti di dalam diri dia, tidak membenarkan perkara itu. Artinya memang akhirnya orang harus menyelamatkan juga dalam konteks yang paling sederhana, paling dalam, yaitu dirinya sendiri, hatinya. Tapi kata Nabi kan di ujung hadisnya, itulah yang selemah-lemahnya iman. Jadi ini memang dalam perkara dakwah 3 tahapan tadi dipakai, rumus-rumus yang lain juga dipakai. Ya, jadi tidak bisa memandang sesuatu itu sesimpel yang kita kira. Ya. Terlalu banyak hal yang perlu kita kait-kaitkan dalam konteks merumuskan sesuatu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang berusaha mencari rezeki yang halal meskipun sulit,
Dan itu berarti dia menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Itu sama juga dengan dia memperkuat keimanan dan keyakinan bahwa Allah itu memang memberikan rezeki kepada hambanya. Jepang, mungkin sudah saya cerita ya? Hah? Belum. Yang ini yang 0%. Perbankannya 0%. Tapi sudah pernah saya bilang kan? Atau mungkin di tempat lain, kita kan sering terpesona. Kita katakan Jepang itu negara yang Islami karena dalam konteks perbankannya dia ngasih pinjaman kepada warganya 0%. BSI masih ada kan marginnya? Masih. Bank Jepang enggak 0%. Kan kita terpesona itu, syariah banget ya. Ternyata jawabannya bukan baru ya, saya baru tahu. Dan itu yang ingin saya share. Di Jepang sekarang permasalahannya adalah persoalan kita tahu persoalan demografi, yaitu ketidakseimbangan usia penduduk mereka. Lebih banyak yang tua daripada yang muda. Nah, ini tidak boleh dilihat dari situ saja, mundurin dia. Kenapa bisa begitu? Karena tidak mau punya anak. Tanya lagi, kenapa nggak mau punya anak? Karena termasuk negara yang tinggi biaya hidup itu adalah Jepang. Betul, itu negara yang cukup tinggi biaya hidup. Nah, efeknya adalah kemana-mana nih. Kemana-mana efeknya. Pertama, tadi yang jumlah lansia lebih banyak. Para politisi di Jepang untuk bisa dapat suara berarti yang harus dia kampanye ke siapa? Lansia. Dia harus rebut suara lansia. Sekarang kita tanya, kebutuhan lansia apa, Pak? Tentang pembangunan? Gak perlu. Lansia itu yang dia pikirkan adalah keselamatan diri. Keselamatan diri itu diturunkan sederhana. Kalau sakit ada yang ngobatin, sama jangankan itu, makan. Kan dia udah gak kerja. Dari mana dia dapat duit untuk melanjutkan hidup sementara dia sudah gak punya anak, atau anaknya cuma satu dan anaknya sudah pergi? Siapa yang akan membiayai hidup dia? Maka cuma dua itu, makan sama sehat. Dan ternyata negara Jepang adalah negara yang lansianya usianya panjang. Tahu kenapa bisa panjang? Ya karena negara mensubsidi luar biasa, hampir 30% anggaran APBN Jepang itu habis untuk lansia. 30% loh. Itu kan tinggi. Belum yang lain-lain. 30% udah dipakai untuk lansia. Maka lansia tinggal di sana enak. Panjang-panjang usianya. Tapi itu kan baru menyelesaikan masalah lansia. Masalah berikutnya lebih besar. Siapa yang meneruskan? Nah, itu dari aspek lansia yang mencari keselamatan hidup. Dari aspek ekonomi, investasi, masyarakat Jepang juga kena penyakit ketakutan. Jadi rasa takut mereka tinggi, cemas. Makanya kenapa jangan heran kalau depresi, bunuh diri tinggi. Kecemasan itu sampai kepada yang muda-muda. Kenapa cemas muda itu? Karena di Jepang ada budaya yang muda nggak boleh lewatin yang tua dalam konteks karir. Ada istilahnya, saya nggak hafal. Jadi orang dalam sebuah pencapaian karir di sebuah lembaga atau di sebuah perusahaan, itu yang tua-tua senioritasnya tinggi banget. Nggak bisa dia loncat begini, gitu ya. Nah akhirnya mereka ya putus asa. Tahu kan Gen Z? Mereka tidak dapat tempat. Ditambah lagi jumlah yang tua lebih banyak. Akhirnya mereka mundur, depresi dan lain sebagainya. Nah, saya mau bawa ke paling ujung tadi yang 0%. Pemerintah Jepang melihat ini mulai bahaya dari persoalan kecemasan dan ketakutan begini. Apa? Tingkat pertumbuhan ekonomi mereka sekarang laporannya turun, disalip sama Korea Hyundai apa? Korea sama China juga, Tiongkok.
luar biasa turun. Perusahaan-perusahaan besar mereka turun. Bahkan karena turunnya rupiah yen mereka turun juga. Turun sehingga pekerja-pekerja asing di sana katanya mau cabut keluar. Jadi bingung, tambah bingung lagi. Makanya sekarang dicari tuh pekerja-pekerja dari Indonesia. Dicari tinggi permintaannya. Ya, untuk kerja di manufaktur, di pabrik-pabrik. Nah, karena melihat kecenderungan ini, maka pemerintahnya mendorong tadi, ayo pinjam ke kami, ke bank untuk bisnis, kembangkan bisnis, nggak usah kembalikan bunga, cukup pinjam 100, kembalikan 100. Ternyata dibalik semua itu hanya satu. Ternyata penyebabnya apa? Melanggar syariat makosid yang nanti kita bahas. Kali ini masih Hifzuddin ya. Kira-kira melanggar makosid yang mana Jepang itu sekarang? Yang nomor 4, hifzun nasl, menjaga keturunan. Mereka tidak mempraktekkan itu. Nabi SAW mengatakan, aku berbangga dengan umatku yang banyak. Itu ternyata kaitannya dengan ekonomi. Kalau kita sedikit jumlahnya, jadi baik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sebaliknya, kita banyak anak muda. Tapi masalahnya ada lagi. Data yang baru terakhir keluar oleh BPS atau apa itu, banyak sekarang dari Gen Z, angka atau tingkat Gen Z yang namanya mager, tidak ngapa-ngapain. Jadi bangun pagi, nanti sampai tidur lagi, itu nggak ngapa-ngapain, malas di kamar, main game, itu tinggi banget. Nauzubillah min. Oleh karena itu penguatan terhadap diri, kita masih bicara di diri ini ya. Keyakinan bahwa rezeki itu Allah akan kasih, tetapi diikuti dengan usaha. Itu tetap harus ada. Tidak boleh seorang muslim mukmin muda putus asa, nanti depresi duluan. Gimana ya? Kalau saya lulus kuliah dapat kerjaan enggak ya? Kerjaan saya bisa buat saya beli rumah enggak ya? Ini panjang ini urusannya. Kita meninggal, anak-anak kita hidup terus dengan masalah yang begitu besar. Kalau tidak dikuatkan dengan nilai-nilai hifzuddin, khawatir mereka menjadi orang-orang generasi yang pesimis dan gampang untuk mencari jalan pintas. Dan ternyata yang ngomong langsung kemarin itu kepala pegadaian, bukan kepala pegadaian, bagian sumber daya dan jaringan pegadaian. BUMN ya berarti ya. Dia katakan mereka punya kajian, bukan hanya di Pegadaian tapi mereka ngobrol mungkin dengan yang lain juga, sesama BUMN mungkin. Sekarang ada kecenderungan Gen Z gampang sekali melanggar etik dan moral. Moral hazard di tingkat Gen Z tinggi atau sedang meningkat. Jadi mengegampangin persoalan-persoalan yang sifatnya etika dan hukum, baik hukum positif maupun hukum agama. Hukum positif langsung ada hukumannya, tapi kalau hukum agama kan cuma dosa doang. Itu repot kita. Cuma tantangannya cuma dosa. Bagi mereka ya dosa itu bisa jadi apa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih di diri dan masih di primer, ya, mencari nafkah dengan cara yang halal, menghindari pekerjaan yang haram atau meragukan. Yang kedua contohnya yaitu dalam rangka hifzuddin memenuhi kewajiban zakat dan bersedekah sesuai dengan kemampuan. Itu bagian dari hifzuddin primer. Ya, seorang mukmin tidak boleh dia menghindari kewajiban zakat. Ayatnya sudah banyak ya, khudz min amwalihim atau 103 ya, atau banyak. Silakan dicari hadis Nabi bilang zakat itu membersihkan harta dan menambah banyak. Nah, ini keyakinan ini bertolak belakang dengan keyakinan non agama. Zakat itu, ayat tentang zakat saya masih ingat tuh. Ayatnya dibantu Ustaz. Yang zakatnya langsung ada kata ribanya. Ada zakat dengan riba berdekatan Ustaz.
Mana itu? Al-Baqarah 270 sekian. Ya. Allah menyuburkan zakat dan Allah memusnahkan riba. Jadi kata zakat sama riba itu berdekatan, seolah-olah kayak antitesis. Jadi kalau mau lawan riba, memang lawannya adalah zakat. Itu konteks ayat. Nah, kalau kita bicara zakat dalam konteks seperti itu, ini akan panjang betul ceritanya. Kenapa? Karena kita harus mengaitkan dengan fakta dan realita. Misalnya, potensi zakat dihitung 300 triliun setahun. Kajian paling terakhir itu 300 triliun satu tahun. Pencapaiannya baru 20 triliun setahun. Ya, itu udah maksimal itu. Mungkin naik, tapi tidak akan naik maksimal. Tidak naik langsung tiba-tiba. Jadi artinya apa? Artinya wallahu a'lam bishawab. Hifzuddin dalam konteks berbagi lewat zakat ini mungkin belum terpraktekkan secara masif dan secara benar. Setiap tahun selalu kajian bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, kajian zakat. Selalu pertanyaannya juga sama. Ulang. Literasi zakat kita memang masih rendah. Jangankan literasi zakat, literasi agama yang bukan yang zakat, yang sholat, itu kan rendah kan? Sehingga ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kita masih akan tetap dipolakan seperti tulisannya buku orang barat tahun 50 atau 60-an yang membagi Islam di Indonesia itu menjadi 3 kategori. Apa itu? Priai, santri, sama abangan. Sampai tadi subuh ada lagi kajian baru masuk, saya belum baca dari mana, dia masih pakai rumus itu. Jangan-jangan memang begitu faktanya sampai hari ini, dari berapa puluh tahun yang lalu. Dan jangan-jangan memang dari yang dulu itu belum berubah sampai sekarang. Masih ingat misalnya konteks perekonomian masa lalu, di mana ada orang Cina yang lagi berdagang, di belakangnya ada pribumi yang gendong jualannya si Cina, iya kan? Kan ada gambar itu. Era tahun berapa tuh? Dulu, masa lalu. Sekarang masih nggak gambar itu? Belum berubah. Jadi gambar itu belum berubah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, apakah sama? Ya beda, tapi mungkin nanti kajiannya ya, kita dengan Malaysia tidak apple to apple, ya boleh jadi. Karena Malaysia secara jumlah penduduk juga sedikit. Tapi Malaysia bikin gebrakan. Tahun berapa tuh dia berubah total negaranya, dia kirim rakyatnya untuk keluar negara pendidikan. Terus waktu saya masih di sana, saya sering dengar itu kebijakan itu masih berjalan, yaitu bagi-bagi tanah hanya untuk Melayu. Namanya pecah, apa itu istilahnya? Pecah tanah. Jadi pecah tanah itu jadi ada tanah pemerintah dipecah-pecah dikasih. Dan yang dapat hanya Melayu. Non Melayu nggak dapat. Di Indonesia apakah ada yang begitu? Ada. Tapi dalam konteks yang lain, yaitu di Jogja, Sultan Hamengkubuwono tidak boleh orang Cina punya tanah. Ya sebenarnya kalau bukan saya bukan saya membenci Cina, saya juga keturunan Cina. Ibu saya keturunan Cina. Nama ibu saya masih ada nama Cina. Generasi saya yang sudah nggak ada. Bukan yang soal itunya, tapi soal ketidakberpihakan kepada kepentingan negara. Datanya sudah terbuka lebar. 1% orang, ada 1% orang di negeri ini menguasai 95% kekayaan. Kan jomplang. Memang kemiskinan kita BPS turun. Memang data kemiskinan turun, tapi data rasio Gininya naik. Apa itu rasio Gini? Ketimpangan. Jadi memang naik. Jadi ada orang-orang kaya baru di negeri ini ada, tapi kekayaannya itu tidak menetes sampai
ke bawah. Jadi pembangunan memang ada di mana-mana, ada, nggak bisa kita pungkiri. Investasi dari luar masuk, tapi siapa yang merasakan itu? Itu kan pertanyaan berikutnya. Nah, oleh karena itu kita berharap, tetap umat ini berharap pemimpin-pemimpin yang ada mudah-mudahan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya sudah ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ya. Ya jangan juga pesimis ya, nanti sama aja. Ya wallahu a'lam, kita belum tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya. Dengan tadi saya bilang yang contoh kedua soal membayar zakat. Bayar zakat itu penting banget sebenarnya, itu harus digaungkan betul di negara ini. Karena apa? Karena dia bisa menjadi cara untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Orang bisa ribut karena gara-gara urusan perut. Tapi kan cenderung kalau di bulan Ramadan, di mana kebaikan orang Islam di bulan Ramadan di Indonesia itu naik berapa derajat, ya kan? Itu kita kayak merasa suasana adem ya. Orang kayak gembira itu di bulan Ramadan. Apalagi udah menjelang Idul Fitri kan gembira kita semua. Kayak masalah itu kayak nggak ada, pulang kampung, tol penuh, mudik, kan gembira itu ketemu keluarga. Ya. Karena memang bulan itu bulan berbagi, kelihatan memang. Nah zakat itu sebenarnya ini nih penting nih kalau kita bahas sampai kepada fikihnya. Itulah kenapa alasan ada zakat profesi itu. Karena zakat profesi itu menariknya setiap bulan. Kan kalau ada penarikan setiap bulan, berarti ada distribusi setiap bulan. Kalau dia ditunggu di ujung tahun, sementara kebutuhan masyarakat itu ada terus setiap bulan, bagaimana dia bisa bayar? Bagaimana dia bisa bantu? Nggak mungkin. Itu satu problem yang namanya manajemen pengelolaan sumber daya zakat itu. Pembicaraan yang lain adalah literasi zakat tadi yang masih rendah. Sumber yang lain lagi adalah bagaimana menarik zakat itu lebih masif. Apakah kekuatan zakat bisa disamakan kekuatannya seperti pajak? Orang nggak bayar pajak takut, nauzubillah min dzalik. Dicari sampai di email dikirim-kirimin. Ya kan, kita email kita dikirimin ya. WA kita dikirimin ya. Sekarang kalau kita nggak bayar pajak mobil aja, tunggu aja WA masuk. Pak, mobil Bapak yang nomor sekian belum bayar pajak. Ada masuk pernah WA? Ya nggak, dicari kan kita. Belum pernah ada WA masuk, Pak, Bapak kurang bayar zakat. Belum ada. Betul apa tidak? Harusnya begitu. Mau apa enggak? Mau, cuman produk hukumnya enggak memungkinkan. Belum memungkinkan. Nah, mencegah konflik sosial, kesenjangan sosial yang rasio gini tadi itu mudah-mudahan bisa bisa diminimalisir, reduksi dengan zakat. Ya. Bagaimana kaitannya dengan hifzuddin, menjaga agama? Wah, ini udah terang benderang. Masih ingat peristiwa Abu Bakar naik pertama kali menjadi khalifah? Peristiwa apa yang terjadi? Yang terkenal di sejarah, pertama kali Abu Bakar jadi khalifah mengganti Nabi. Peristiwa orang tetap mau berislam tapi gak mau bayar zakat. Apa keputusan Abu Bakar waktu itu? Perang. Padahal secara sejarah dikatakan tipikalnya Abu Bakar itu tipikal lemah lembut. Lemah lembut orangnya. Yang kasar itu Umar. Ada masalah apa-apa, cabut golok. Kan begitu gayanya Umar. Rasulullah masih hidup, ada yang nakal macam-macam, ya Rasul, izinkan saya penggal kepalanya. Gak usah banyak cerita. Abu Bakar tidak, berbalik 180 derajat. Cuma pas masalah itu yang muncul pertama kali, orang-orang memberontak tidak mau bayar zakat karena Nabi wafat, itu Abu Bakar berubah. Ketika ditanya sahabat, kenapa Abu Bakar? Kenapa engkau memilih langsung perang? Kita bicara dong baik-baik. Gitu kira-kira ya. Apa Abu Bakar jawab? Enggak, ini bukan untuk dibicarakan.
Ini jelas pelanggaran terhadap hifzuddin, sendi-sendi agama. Dalilnya apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, lihat aja Al-Quran. Perintah sholat selalu bergandengan dengan perintah zakat. Buka semua ayat, pasti ketemu itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Kata Abu Bakar, yang saya pahami dari ayat ini dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW waktu beliau hidup, orang sholat tidak bayar zakat itu akidahnya fatal. Ini bicara akidah ini. Nah, sebelum kita bicara akidah yang lain-lain ya, soal akidah kita jangan ini ya, ini saya juga ingatkan. Jangan kita habis energi bicara akidah soal apakah Allah itu duduk di singgasana atau tidak. Ini kan perbincangan di bab-bab akidah yang sering dikaji dan jadi panjang kali lebar. Apakah Allah itu punya tangan? Apakah Allah itu punya mata? Apakah Allah itu yang sepertiga malam turun ke langit dunia? Apakah turunnya dengan zatnya atau apa? Itu kan bicara benar, itu ada diskusi, tapi itu kan diskusi. Bukan saya bilang tidak penting, penting. Tapi lihat, diskusi yang jauh lebih penting daripada itu adalah refleksi hifzuddin itu dalam konteks yang kaitannya langsung di tengah-tengah masyarakat dirasakan. Dalam hal ini zakat. Perjuangan terhadap zakat gak boleh dimatikan, gak boleh dihentikan. Apapun yang terjadi. Mau yang pimpin itu sekarang misalnya dianggap, misalnya ini bicara orang kepemimpinan, misalnya itu begini. Ya mungkin ya ujian dari Allah. Tapi apakah perjuangan zakat harus berhenti? Gak boleh, lanjutin. Betul apa tidak? Nah sekarang siapkan juga SDM yang ngerti tentang zakat. Yang bukan hanya ngerti tentang zakat, tapi cita-cita untuk zakat itu besar di negeri ini harus ada dalam konteks itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah contoh yang ketiga, 3 aja contohnya. Primer hifzuddin adalah menghindari riba. Sudah itu udah ulang-ulang kita bahas ya, menghindari riba ya. Karena larangan riba di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 278 itu dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini ayatnya luar biasa ya. Ini masih hifzuddin. Kenapa contoh ini perlu kita bahas dan kita kaitkan dengan ayat tadi? Ayatnya bagaimana tadi bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lanjut, wattaqullah. Sudah dipanggil sebagai orang beriman, disuruh bertakwa. Wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya tobat. Ujungnya apa? In kuntum mu'minin. Kalau kalian ngaku orang beriman. Ada berapa kali beriman di situ disebut? 3 kali ya. Lanjut ayatnya. Kalau nggak salah yang ayatnya masih bunyi, kalau kalian tidak mau berhenti dengan riba, maka umumkan perang dengan aku. Ada ayatnya. Apa Ustaz? Fa'illam taf'alu. Kalau kalian nggak mau lakukan yang saya barusan bilang di atas, kata Allah, fa'zanu. Ya betul. Biharbim minallahi wa rasulih. Berarti kalian sudah membuka perang dengan aku dan Rasul. Satu dosa yang hanya satu-satunya yang menggunakan redaksi begitu hanya riba. Perang langsung dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bikin penawaran terbuka langsung. Nauzubillah min. Jadi kaitannya kalau dibilang ini perjuangan riba ini bank syariah apa semua itu kayak cuma politik saja, cuma ekonomi saja. Oh bukan. Ini bagian dari mencoba mengimplementasikan ayat ini. Bahwa kemudian tadi saya bilang ada hal-hal yang harus ditambah, dikurangi, diperbaiki. Iya, jalan terus. Gak ada masalah, kita perbaiki. Ya Pak, kita mau mereka yang menjalankan konsep-konsep praktik-praktik ekonomi di negeri ini adalah mereka yang paham terhadap nilai-nilai akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira untuk yang primer cukup 3 poin saja. Yang primer itu mudah-mudahan diingat. Apa tadi 3? Cari nafkah yang halal, bayar zakat kalau sudah dapat cari kerja, hindari. Padahal harusnya menghindari riba itu sudah kita bisa golongkan di yang pertama. Karena nafkah yang halal itu diantaranya adalah menghindari riba. Boleh saja digabung, jadi 2 poin sebenarnya. Kalau mau dipisah sendiri ya juga nggak apa-apa 3 poin. Itu yang primer. Yang sekunder, agak sedikit turun. Apa yang harus kita lakukan di konteks sekunder? Mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan penghasilan, supaya mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Dia bukan darurat, tapi dia kebutuhan yang bisa mendukung yang darurat tadi. Pendukung ini. Apa itu? Meningkatkan skill. Betul nggak? Hari ini, ya, tadi malam itu katanya jam terakhir untuk mendaftarkan pelatihan oleh Kemenristek Dikbud. Sudah daftar, Pak? Belum ya. Ini kita disuruh untuk silakan ajukan pelatihan mau apa. Katanya sih nanti difasilitasi. Jadi dipilih sampai 2029. Nah, begini. Kenapa kita harus meningkatkan skill? Tadi sudah ada jawabannya. Karena kalau skill kita meningkat, ya kan Pak, hasil pekerjaan kita akan lebih maksimal. Ayatnya kan begini. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, mana ayatnya tadi? Allahumma shalli ala Ada ayatnya. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah wa qul i'malu apa fa? Wa qul i'malu. Ya. Dan katakanlah bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Jadi kita itu bekerja diawasi oleh Allah, maksimal atau minimal, sungguh-sungguh atau main-main. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ini dalil lagi. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, apa itu hadisnya? Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba ayyutqinahu, yang kalau dalam pekerjaan itu itqon. Apa itu itqon? Tekun. Maksimal, tidak asal-asalan. Itu hadis Nabi. Jadi ingat, Pak Itqon paham. Sudah Itqon pahami. Pemahamannya detail, hebat. Dan memang waktu beliau meninggal, rekan-rekan mahasiswa yang dari S1 seangkatan sampai S2 juga mereka masih berkawan, kasih komentar memang. Di antara mereka yang cukup bagus sekali pemahamannya itu adalah almarhum Pak Itqon Pak. Sesuai dengan pemberian orang tua namanya, sudah paham Itqon pula. Gitu ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian juga dari ayat di Al-Qasas 77 yang bunyinya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena kita lagi hidup di dunia, maka dikejarlah dunia ini sungguh-sungguh. Ustaz, gak boleh dong nyuruh orang ngejar dunia. Enggak, ini nanti ada penjelasannya. Saya hanya kasih dulu ayat itu, potongannya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Berdasarkan ayat itu, maka meningkatkan skill itu bagian dari itu, dari ayat itu. Skill, ikut sertifikasi ini, ikut pelatihan A. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah. Kalau dosen sudah biasa mengajar 5-10 tahun, jangan-jangan gaya mengajarnya sudah tidak cocok dengan Gen Z yang baru sekarang muncul. Mereka perlu ada pendekatan terbaru, apalagi dengan AI sekarang muncul. AI muncul itu dipaksa itu dosen-dosen untuk lebih cepat mengetahui daripada mahasiswa. Kalau tidak dikadarin sama mahasiswa,
Mahasiswanya dikasih tugas, tak jadi itu barang. Cepat sekali. Ya Pak, saya susah ngerjainnya semalaman suntuk. Padahal cuma 5 menit dia kerjain. Dosen bikin lagi, pekerjaannya nggak boleh ketik, pakai tulis tangan. Ada yang bisa bikin tulis tangan. Kalau dosennya ketinggalan sama mahasiswanya, kelar itu urusan. Ya, AI jangan dimusuhi, tapi dimanfaatkan. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tapi memang kita itu kadang kurang adil. Ini kan kaitannya dengan hifzuddin ya. Ini masih hifzuddin loh. Bagaimana ini mengkaitkan wala tansa nasibaka minad dunya, meningkatkan skill dengan hifzuddin? Kita kurang adil. Kenapa kurang adil? Dalam konteks mengejar dunia, kita berlomba-lomba meningkatkan skill. Tapi dalam konteks keakhiratan, kita cukup puas saja dengan ilmu sholat yang waktu dipelajari masih ibtidaiyah dulu. Ya, kalau diajak ngaji misalnya tentang perkara sholat, sudah merasa tahu cukup. Padahal wudunya belum sampai siku. Sela-sela jari belum dibasahi. Mandi wajib tidak sampai basah di area-area yang sensitif, yang lubang-lubang itu harus puser. Kan begitu. Kalau yang perempuan itu rambutnya harus sampai ke kulit supaya basah semua karena mandi wajib, mandi besar. Ya. Jadi kita kurang adil. Dan itu diingatkan oleh Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 7. Koreksi saya kalau salah Ustaz, mungkin bisa dicek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka kalau perkara dunia ngerti betul. Ya'lamuna zahiran minal hayatid ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka terhadap perkara akhirat mereka lalai. Imam Ghazali bukan? Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa. Ada ulama mengomentari ayat itu. Ada orang di dunia ini katanya, kalau dia lagi ngobrol sambil pegang koin, maka sambil pegang koin itu dia bolak-balik di tangannya ngobrol, dia bisa ceritakan koin itu dari segala sudut aspek penjelasan. Ini dibuat dari bahan apa, pembuatannya tahun berapa, dibuatnya di mana, siapa yang buat. Ngomong dia tahu semuanya. Kandungan besinya berapa, semua dia bisa omongin. Tapi perkara sholat dia gagal. Padahal itu yang lebih penting. Ya kan? Apa namanya? Nah, ayat itu coba lihat kalimatnya di ujung, ditutup sama Allah dengan redaksi yang bagus sekali. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terjemahnya begini. Mereka terhadap perkara akhirat mereka lalai. Ada berapa kali mereka? 2 kali. Padahal kalau cuma sekali aja kan cukup. Wahum 'anil akhirati, hapus yang mereka ini. Ghafilun, mereka terhadap perkara akhirat lalai. Cukup nggak? Cukup. Tapi Al-Quran nggak mau begitu. Al-Quran itu luar biasa. Dia datang dengan redaksi yang mencengangkan. Imam Asy'arawi dalam tafsirnya mengatakan, kenapa Allah buat jadi 2 kali? Karena yang pertama yang mereka itu mereka lalai, boleh jadi kata Imam Syarawi, penyebab kelalaian mereka itu disebabkan dari pihak eksternal. Situasi, kondisi, lingkungan, siapa temannya. Jadi bukan dianya, dia terbawa-bawa. Betul? Tapi ketika Allah katakan wahum itu 2 kali, maka yang Allah ingatkan, kamu jangan selamat mengatakan ini saya dipaksa, saya tergoda. Karena boleh jadi lalainya kamu itu juga datang dari diri kamu sendiri. Apa itu?
tidak mau tahu, masa bodoh, nggak mau meningkatkan skill pada perkara-perkara akhirat. Contohnya zakat. Ketika zakat nggak mau belajar betul bahwa misalnya kalau dihitung biaya hitung harta untuk zakat, yang gede-gede disembunyiin. Udah jangan itu nggak usah dimasukin, ini aja. Allah tahu kok. Lalai, tidak mau menghitung objek harta yang Allah kasih yang banyak-banyak itu. Nauzubillah min. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah waktu tadi, ada yang mau bertanya nggak? Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait ini Pak Ustaz, kemiskinan yang mau dientaskan oleh Basnas ya. Iya. Pak Ustaz kan bertanggung jawab untuk itu ya, bagian. Dulu, ya, saya sudah tidak di sana. Oh, tidak sana. Tapi nggak apa-apa, kita jawab. Kan ada yang disebut dengan zakat produktif ya. Zakat produktif. Ya. Iya. Tapi saya lihat Basnas itu belum lengkap Pak Ustaz. Apanya kurang? Jadi tidak hanya kail yang diperlukan orang yang perlu dibantu, tapi juga perlu perahu dan perlu pelampung. Contohnya modal. Kalau dia dibantu tapi dia nggak dikasih apa ya? Kalau dalam keadaan emergensi, usahanya gagal, kan nggak ada pelampungnya, dia nggak bisa. Kemudian perahu dia perlu untuk marketnya. Market betul. Iya. Kemudian yang ketiga yang penting lagi itu Pak Ustaz. Kan mereka yang dibantu itu tidak hanya perlu money ya. Tapi juga perlu market tadi. Market sudah 2. Kemudian yang ketiga mindset sebenarnya. Oh, mindset. Oke. Jadi gimana dia bisa harus tekun tadi itu Pak Ustaz. Baik. Jadi faktor edukasinya masih ada pendampingan yang saya lihat kurang. Baik. Saya coba jawab Pak ya. Ya silakan. Kalau ada kesempatan berkunjung ke Kampung Batik Cibulu, di mana? Ciluar. Ini jadi kita lewat jalan baru ini, jalan baru mentok ke kanan warung jambu, ke kiri. Tidak jauh dari Brimob itu ada satu gang, itu Kampung Batik. Dulu orang akses Kampung Batik itu bukan dari gang itu bagian belakangnya. Bagian depannya itu berhadapan-hadapan langsung dengan asrama Brimob. Karena sejarah Kampung Batik itu adalah orang-orang yang datang ke situ dengan orang asli, yang mana di situ ada pabrik ya, di situ orang-orang kerja pabrik. Kemudian para Brimob itu juga kemudian berasimilasi menikah di situ terjadi. Tapi waktu itu Brimob tutup itu akses depan. Jadi bapak-bapak kalau datang ke sana itu lihat konstruksi rumah mereka itu kayak kebalik. Kenapa? Karena bagian depannya aslinya dari sebelah sana. Dapurnya mereka yang sekarang jadi dapur, itu dulu bagian teras rumah. Oke, saya lanjut dari situ. Zakat masuk. Pemberdayaan batik. Nah, itu ada tadi pendamping dikasih. Kemudian IPB ikut. Kita kasih pelatihan akuntansinya, pengelolaan keuangan, pengelolaan macam-macam. Kemudian dikasih bantuan modal, tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kain, lilin malam, pencanting, alat ini juga kasih. Kemudian mereka dikasih pelatihan dari yang sama sekali nol, nggak tahu membatik. Sekarang sudah bisa membatik dari nol, nggak bisa membatik, sekarang sudah bisa membatik. Kemudian marketing dibantu. Marketingnya selain Basnas yang membeli produk mereka, juga dicarikan disambungkan dengan kota Pemkot. Pemkot itu kan sebenarnya setiap tahun kan bikin batik sendiri ya. Batik seragam. Ini juga jadi PR juga sebenarnya. Saya waktu kemarin pergi jahit baju seragam,
dikasih bahan saya jahit. Dia ngeluh, saya nggak mau sebut institusinya nanti marah. Dulu Pak, kami itu yang penjahit-penjahit kecil-kecil begini itu banyak orderan. Dari mana? Instansi-instansi kalau ngasih pegawainya itu ngasih bahan. Jadi kan kalau bahan mereka lari ke kami. Sekarang instansi itu kebanyakan tidak ngasih bahan lagi, beli jadi. Kenapa beli jadi? Lebih murah, betul. Tapi bagi badan yang kayak saya, itu alamat saya minta besar banget. Ujung-ujungnya saya lari lagi ke penjahit. Tapi itu konsepnya adalah mungkin kita harus juga merubah itu. Ini kita harus hidupkan para penjahit-penjahit itu. Kalau kita kasih langsung baju jadi, mereka nggak dapat lagi orderan. Dari mana? Itu oke, lanjut ya. Tapi kan ada batas waktu itu Basnas di situ. 3 tahun, berapa 4 tahun keluar. Sudah keluar Pak. Kenapa keluar? Karena sudah diukur sudah bisa mandiri. Dan mereka memang sudah mandiri, sudah bisa produksi terus. Tapi yang Bapak sampaikan betul. Marketingnya tetap masih harus dibantu. Tapi apakah contoh ini menjadi contoh semuanya? Ya juga. Ini adalah contoh yang saya kasih, contoh yang sukses, yang sukses. Contoh-contoh yang lain juga ada yang berantakan, gagal. Penyebabnya salah satunya adalah mindset. Jadi saya ingin bilang konsep yang 5 tadi soal pendampingan, soal modal itu sudah ada dan sudah dijalankan, dipraktekkan. Tapi di prakteknya di sana berbeda-beda hasil. Satu lagi, pemilihan mustahik yang berhak menerima zakat produktif itu ada kajiannya lebih khusus. Apa itu? Mereka yang punya pendapatan di atas 3 jutaan ke atas. Saya agak-agak lupa angkanya. Tapi memang bukan mereka yang standar bawah, yang di bawah 1 juta. Tidak bisa itu dikasih zakat produktif Pak. Kenapa kira-kira? Untuk konsumsi. Dikasih modal, pasti dipakai untuk makan. Jadi memang dipilih mustahik yang urusan makan, urusan yang detail, yang kecil-kecil itu, yang primer itu sudah selesai. Mereka bisa dinaikkan levelnya menjadi muzaki. Tapi level untuk jadi muzaki perlu dibantu. Nah, waktu diproses dibantu agak-agak naik, tapi naiknya kadang-kadang cuma tipis. Goyang ekonomi sedikit, turun lagi dia. Jadi pemilihan level mustahik juga ada kajian. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada yang lagi? Ya, strategi untuk itu Pak yang sudah meningkat tadi. Nah, ini pertanyaan strategi yang meningkat lagi-lagi memang harus tetap dikawal walaupun secara kita sudah exit program, tapi memang harus ada komunikasi lebih lanjut. Saya dapat informasi, tapi saya belum cek kebenarannya dalam studi kasus Kampung Batik itu sendiri. Sekarang karena mereka sudah jualan, sudah bagus, sudah istilahnya berlanjut, sekarang yang mau masuk bank konvensional. Nah ini dia, saya belum cek kebenaran itu, perlu saya turun lagi. Karena kalau bank konvensional itu masuk, artinya dia melihat di situ ada putaran potensi bisnis. Nah, saya khawatir teman-teman pembatik di sana hifzuddinnya nggak kuat, karena melihat ini adalah sebuah proses batik itu kan bukan kebutuhan primer ya Pak ya. Itu kalau dalam tengah masyarakat kita itu kan kebutuhan tahsiniyah, tersier, tambahan. Harganya juga untuk batik itu karena dia cukup pakai tangan, itu 150 ke atas harganya 1 lembar. Untuk satu baju, ukuran baju itu 150 bahan dibeli di situ. Jadi maksud saya kalau ini masuk ini bank konvensional, saya khawatir jadi berantakan ini semua. Nah, oleh karena itu betul upaya untuk tetap menjalin dalam konteks misalnya marketingnya itu tetap harus dijalankan. Nah, saya bawa kepada contoh yang tadi yang lebih dalam, para penjahit tadi. Kita kadang-kadang juga harus bisa melihat bahwa tidak semua harus kita beli dengan harga yang murah saja dalam konteks soal kita mau cari yang murah, itu betul. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa kita bayar lebih mahal semata-mata supaya orang itu masih bisa lanjut bisnisnya. Saya kalau ngisi kajian ada satu masjid saya nggak usah sebut lagi. Itu memang cuma 1 bulan sekali kajian saya. Ada satu penjual pisang,
sama pepaya. Cuma saya yang dia sasar itu. Memang dia tidak pulang. Padahal saya sudah selesai kajian, masih ngobrol, masih makan apa biasanya. Baru saya pulang. Tapi dia masih ada. Karena dia tahu saya pasti beli. Ikhtiar dia. 25.000. Walaupun memang harganya agak-agak mahal, tapi gak apa-apa. Ya kan? Belilah. Hitung-hitung sedekah untuk dia sebulan sekali. Bawa itu pisang, bawa itu pepaya ke rumah. Ya, goreng, suruh goreng sama istri. Karena kebanyakan, ya bawa ke lapangan tenis main dengan bapak-bapak olahraga, makan pisang goreng. Jadi kita buat dia. Jadi panjang cerita pisang goreng itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira bapak-bapak lebih banyak pengalaman dalam soal infak-infak ini. Itu cuma contoh yang kecil. Bapak-bapak ada rahasia-rahasia yang cuma bapak dengan Allah yang tahu, ya. Silahkan diteruskan rahasia-rahasia itu dengan Allah. Ya, dengan itu mudah-mudahan derajat bapak-bapak tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu bukan untuk sombong. Apa yang disombongin cuma pisang goreng, ya kan? Ya, Pak? Bagaimana, Pak? Menyewa pesawat pribadi dengan pisang goreng. Oh, itu lagi kaitannya menyewa pesawat pribadi dengan pisang goreng, ya. Ya, ini ngeri-ngeri sedap, ya. Mancing-mancing ya. Ya, oke lah. Kalau ada ibu ada pertanyaan nggak ada? Nggak ada. Ternyata waktu membuat. Oh ya, silakan. Masih ada waktu? Belum? Masih, silakan. Ini yang biasanya yang sulit. Mau tanya kan kita tahu ya yang tadi dibilang bahwa kalau kita punya produk, gitu kan, sudah dibantu nih ini modal segala macam, marketnya dicarikan segala macam. Tapi yang saya pikir sih yang paling jelas adalah sesuatu bahwa pemerintah atau misalnya yang lebih besar lah, itu kan harus menyediakan marketplace-nya, atau dia menyediakan siapa pembelinya. Nah, karena menurut saya sih sejelek apapun sebagus apapun barang, kalau tidak ada yang beli, tetap aja tidak laku dan tidak berputar. Dan sejelek apapun barang, kalau ternyata bisa dibeli, ya tetap aja bisa berputar gitu. Nah, jadi sebenarnya yang kesulitan dari orang-orang itu adalah sebenarnya menjualnya. Karena tidak semua orang itu punya tahu di mana selahnya, karena pasti selah-selah itu sempit gitu. Nah, sehingga itu yang dibutuhkan. Karena balik lagi, walaupun barang itu jelek, tapi kalau misalnya ada yang beli tetap saja berputar. Baik, bunyi, saya tutup. Itu yang kemudian nanti kita jadikan sebagai ukuran umat. Hifzuddin, ekonomi primer umat. Dalam konteks umat itu negara. Negara harus menjawab ini. Negara harus memotong, jangan suka impor. Sedikit-sedikit impor. Negara harus membeli produknya sendiri, rakyatnya sendiri. Itu hifzuddin maksud syariat. Hifzuddin karena ketika negara melakukan ini, dia bagian dalam menegakkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai akidah. Apalagi kalau tadi produknya adalah produk hasil zakat produktif. Kalau produk-produk yang nakal-nakal yang apa? Kira-kira produk apa, Pak? Ada tuh provinsi yang minuman keras. Ya. Tapi mungkin bagi dia ya udah di situ aja. Tapi kalau saya pemerintah nasional misalnya, saya tidak melihat itu sebagai sebuah instrumen ekonomi. Itu instrumen merusak. Karena khamar itu pasti merusak sosial masyarakat. Mau di agama apapun, dilepaskan saja instrumen agama yang namanya khamar. Khamar itu kan merusak kesehatan, merusak akal sehat, pembunuhan. Makanya pepatah Arab mengatakan al-ummus sayi'at. Apa itu al-ummus sayi'at? Ibunya kejahatan itu adalah khamar. Nauzubillah min zalik. Indonesia sekarang diserbu besar-besaran dengan produk-produk yang menghancurkan generasi muda. Ganja, ekstasi, ini besar-besaran datang terus. Ya enggak? Game online, semua dirusak. Nah, negara, makanya kan sudah pernah kita bilang, negara itu di mana ininya, fungsinya. Untuk judi online aja nggak bisa ditutup, kan tinggal tutup servernya, mati semua. Kan gampang, ya kan? Kenapa nggak mau? Karena terlalu banyak yang harus dikorbankan dalam perspektif ekonomi dan politik. Wallahu a'lam
bisawab. Padahal dari tadi saya udah tidak mau nyentuh ini, kenapa ujungnya jadi ke situ? Ya, tapi ya apa boleh buat. Bagian daripada hifzud di menjaga. Makasih, cukup Pak. Terima kasih Bapak-bapak, mohon dimaafkan jika ada kesalahan kekurangan, sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.